Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi kita dengan One Channel pada sore. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terasa kita hari ini kita sudah memasuki 13 atau 12 puasa Ramadan ini. Ini dalam perjalanan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah ini ada perubahan cukup signifikan ya Pak. Kita tahu hampir 3 tahun ya dengan peristiwa COVID Ramadan yang kita lalui dalam kondisi yang sangat keprihatinan ya, masyarakat terkontaminasi oleh bahaya COVID-19. Tapi pada tahun sekarang ini dengan terjadinya perubahan dan Indonesia sudah dianggap ya walaupun tetap waspada ya terhadap masalah bahaya COVID-19 ini juga dari segi perkembangan masyarakat, apalagi kaitan dengan perkembangan ekonomi, nampaknya sudah mulai menggeliat ini. Terutama pada bulan suci Ramadan sekarang ini, nampak betul perkembangan itu terjadi itu. Harapan ke depan ya, bahwa nampaknya ya, bulan Ramadan ini membawa rahmat. Benarlah bahwa Ramadan itu merupakan rahmat. Tentu ada perubahan yang kita harapkan ke depan ini. Oleh karena itu mari kita memanfaatkan Ramadan 1444 Hijriah ini dengan berupaya bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita khususnya di Provinsi Riau dan tentu umumnya untuk bangsa negara kita ini. Pemerintah sudah memberikan suatu warning ya, artinya di samping pertumbuhan sekarang begitu meningkat, tetapi bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan juga nanti kalau ada hal-hal yang tidak diduga-duga. Untuk itu pada sore hari ini kita ingin berbincang kepada pakar kita, narasumber kita, dan dapat memberikan apa kaitannya nanti ini. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini sekarang cukup meningkat ya, hampir 4, berapa saya lupa itu 4,7 kalau salah saya. Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik. Riau termasuk diperhitungkan sekarang ini pertumbuhan ekonomi. Investasi yang meningkat, kemudian inflasi bisa terkendali dengan baik. Nah, untuk itu kita ingin juga mengetahui dan menggali apa yang perlu diwaspadai dan kemudian bagaimana harapan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sekarang ini, apalagi dalam momentum Ramadan ini. Kita juga harus mendapat masukan dari para narasumber kita, pakar kita. Kami diskusi pada hari ini. Untuk One Channel akan tetap memberikan informasi yang terbaik pada daerah masyarakat Provinsi Riau ini. Oleh karena itu jangan lupa ya, tuan-tuan dan puan sekalian, hasil pembicaraan kami ini tolonglah direkam dan di like, komen dan subscribe. Untuk One Channel akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Riau, terutama bagaimana memajukan pembangunan Riau yang lebih berkemajuan. Baik, pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa, kita ingin berbincang dengan para narasumber kita, baik dalam segi ini dikaitkan juga nanti dalam perkembangan ekonomi syariah kita di Provinsi Riau yang cukup gencar dibiarkan oleh Gubernur Riau Pak Suntuar bahwa Riau akan menjadi daerah zona ekonomi syariah. Luar biasa ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita tahu Riau ini masyarakat Melayu. Melayu itu sangat identik dengan Islam. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam harus dikembangkan juga. Yang istilah sekarang itu namanya ekonomi syariah. Nah, inilah kita harapkan di Riau ini. Supaya apa? Supaya Riau ini berkah. Kalau ekonomi syariah berkembang maju, Riau pasti berkah. Kenapa? Karena dipayungi oleh nilai-nilai keislaman dalam perkembangan ekonomi di Provinsi Riau. baik segi makanan, pakaian,
kosmetik, dan itu juga hiburan harus dikaitkan dengan ekonomi syariah. Baik, oleh karena itu sengaja kami undang sekarang ini pakar kita, terutama ini dari segi pertumbuhan ekonomi di Riau ini, yang tentu lebih tahu kan ada Ikatan Sarjana Ekonomi Provinsi Riau. Ini sengaja saya undang ini ketuanya Isyai, ya. Siapa lagi kalau tak kenal kita dengan Herman Udoyo, budak itu ini ketua sekarang ini Isyai, Ikatan Sarjana Ekonomi Provinsi Riau, tapi belum dilantik kabarnya. Menunggu kesempatan Gubernur BI datang ke Riau ini. Tak perlu tahu kita ya, mudah-mudahan Herman Udoyo tetap survive untuk menjadi seorang ekonom dan dapat membawa isi berberitra dengan pemerintah daerah Provinsi Riau. Baik, saya panggil Pak Herman Udoyo. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak Herman? Alhamdulillah. Mesnya makin hitam, rambut juga makin hitam. Ini kayak orang apa nih? Orang apa? Yaman. Yaman, Arabi. Harmoni. Ya. Di samping Pak Herman juga saya ini seorang ahli ekonomi syariah, seorang dosen dari Universitas Islam Riau, yaitu Pak Zulfadli Hamzah. Zulfadli Hamzah. Assalamualaikum Pak Zulfadli. Waalaikumsalam tuh. Bagaimana Pak Zulfadli? Alhamdulillah Nampaknya sehat. makmur Pak ya. Alhamdulillah. Cerah. Berkah tuh. Berkah ya. Alhamdulillah. Pak Zulfadli kan udah lama di Pekanbaru kan? Ya alhamdulillah udah lama tuh. Udah lama ya? Nah. Sebagai dosen di UIR. Udah sejak dari dosen UIR-nya 2018. 2015 ya? Tapi mengajar di berbagai universitas itu sudah dari tahun 2013. Tahun juga udah lama Ya. ya. Dulu terakhir pendidikan? Terakhir pendidikan selesai doktor dari Universitas Trisakti tahun 2021. Sakti ya? Iya. Anak saya Trisakti juga. Itu. Wan Fajriah. Yang sekarang menjadi direktur rumah sakit Islam, rumah sakit Arifin Aman. Dia tamatan Fakultas Kedokteran Gigi. Kalau saya doktor ilmu ekonomi, tapi konsentrasinya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Oh, ekonomi. Dan, Di Universitas Universitas Trisakti. Trisakti itu ada juga jurusan ekonomi syariah. Ada. Apalagi Ya. Universitas Islam. Apalagi Universitas Islam Riau. Iya. Baik, Pak Zulfadli, luar biasa Pak Zulfadli. Terima kasih atas hadirnya. Baik Pak Herman, saya tunjuk ke Pak Herman. Siap. Kalau kita lihat perkembangan ekonomi di akhir-akhir ini di Provinsi Riau ini, Ya. dari segi pertumbuhannya cukup baik, apalagi bulan puasa Ramadan. Ya. Nah, apa kaitannya Pak Herman antara pertumbuhan ekonomi itu dengan pengaruh puasa Ramadan ini? Ya. Nah, ini kan ada kontras sedikit ya. Bulan puasa ini biasanya kan Allah menganjurkan atau Rasulullah SAW mengatakan bahwa berpuasa itu kan untuk melatih diri kita kan, menahan diri kan. Ini nampak saya masyarakat kata tahan lagi ke pasar, ke mall, mana nampak ini. Jadi ada perbedaan sedikit. Bagaimana pada pertumbuhan ekonomi dengan puasa Ramadan ini? Ya. Apakah memang daya beli masyarakat itu meningkat atau bagaimana? Ya. Silakan Pak Iman. Ya, makasih Pak Wan. Jadi di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa, meningkatkan amal ibadah kita, di mana ini secara ekonomi malah menjadi puncak pergerakan ekonomi. Selama 2 tahun terakhir kita mengalami pandemi COVID-19, itu ada sedikit penurunan ekonomi, tapi pada momen Ramadan ini adalah puncak ini ada di mana makin banyaknya permintaan dan uang beredar dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menyambut puasa dan banyaknya uang beredar,
maka ini akan meningkat konsumsi daya beli masyarakat akan meningkat. Dengan daya meningkat, maka pertumbuhan ekonomi itu akan bergerak dia, Pak. Iya, karena bulan puasa ini kadang-kadang orang banyak ada kebutuhan ya. Betul. Kebutuhan hidup mereka ya. Iya. Dan daya beli juga mereka cukup baik Pak. Betul, Pak. Dan pergerakan orang di bulan puasa dan hari raya ini karena puncak dan banyak pergerakan kan, dan ini banyak mengeluarkan uang untuk mereka berbelanja, untuk membeli pakaian, membeli oleh-oleh, THR dan lain-lain. Iya. THR pengaruh juga ya. Betul, Pak. Iya, karena selama ini misalnya pendapatannya hanya 2 juta, tapi dengan ada tambahan THR bisa meningkat ya. 2 kali lipat. Jadi ada juga apa namanya itu manfaat ya bulan puasa ini dengan menghadapi Idul Fitri. Benar. Adanya THR tadi itu. Iya. Apalagi PNS ya lah. Iya. Apalagi guru-guru ya. Pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan harus wajib memberikan THR. Benar. Ya lah. Karena diatur oleh undang-undang kan. Iya. Pemerintah ya. Iya. Baik. Nah, kemudian Pak Herman di samping tadi itu kaitannya masalah jasa ya, jual beli tadi itu juga menyangkut masalah transportasi ya. Betul. Nanti sebentar lagi kan orang mudik lah ya. Betul, Pak. Dan itu uang akan beredar juga nanti. Makin beredar. Jadi selama ini orang bekerja, dia mengumpulkan uang. Di waktu puasa dan Lebaran nanti, mereka akan pulang kampung, berjumpa keluarga, dan dia akan membawa uangnya. Dan hasil penelitian itu, Pak, di puncak puasa Lebaran ini, pengeluaran itu diperoleh dari uang yang mereka tabung itu, mereka keluarkan itu sebesar 54% dari total pengeluaran dari yang selama bulan puasa ini, di luar THR dia. Jadi THR itu masih kurang, Pak. Jadi mereka ambil lagi dari uang tabungannya. Nah, kaitannya nanti dengan demikian pertumbuhan ekonomi itu bagus. Nah, kaitan dengan inflasi tidak akan terjadi. Inilah, Pak. Jadi dengan besarnya permintaan, banyaknya uang beredar, itu tugas pemerintah. Macam mana harga barang itu dijaga, dan peredaran distribusi barang itu tidak terhambat, lancar. Jadi dengan distribusi barang lancar, transportasi lancar, maka harga dapat dijaga. Tapi ada juga sebagian sekarang itu dengan permintaan yang begitu meningkat, karena harga tinggi juga kadang-kadang. Itulah, Pak. Setiap tahun itu ini pemerintah sangat spekulasi ya dari pelaku. Betul, Pak. Untuk mengambil untungnya lebih besar. Bagaimana upaya kita untuk mencegah itu yang terjadi? Itulah tugas pemerintah. Bagaimana mengendali barang. Tapi alhamdulillah kalau kami lihat peningkatan inflasi barang pada tahun Lebaran tahun ini agak dijaga oleh pemerintah dan agak terkendali. Upaya yang dilakukan dengan adanya pasar murah. Pasar murah. Itu salah satu faktor juga ya. Iya. Untuk pengendalian inflasi. Iya. Tapi cuma gini Pak Herman, kira-kira dampak daripada Ramadan ini dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup meningkat ini dan inflasi itu di luar Ramadan bagaimana nanti kira? Ini. Jadi ini kan dalam momen puasa ini kita sebagai Muslim ialah sebagai beribadah kita tingkatkan, dan juga perekonomian tingkatkan. Di luar puasa ini juga ya kita harus menjaga juga, maksudnya kita tingkatkan ekonomi kita dengan meningkatkan kegiatan ekonomi, pasar, produksi masyarakat, UMKM, dan juga pemerintah juga macam mana menjalankan belanja APBN, APBD-nya sehingga dapat menggerakkan ekonomi kita. Itu ya. Jadi artinya perkembangan UMKM juga harus dapat mendapat perhatian ya. Iya, betul. Dalam pembinaan dan masalah
permodalan sebagai usahanya. Iya. Ya. Nah di sini bagaimana peranan bank nanti? Bank mempunyai peran yang sangat besar dalam hal pembiayaan pakai usaha-usaha, khususnya UMKM. Sekarang itu lembaga keuangan di Riau itu infrastrukturnya sudah sangat lengkap, Pak. Jadi selain ada bank, ada non bank aja, ada lembaga non bank juga yang memberikan permodalan kepada UMKM, dan itu sangat disupport oleh pemerintah juga. Jadi di luar permodalan disalurkan perbankan, UMKM juga disupport dari lembaga-lembaga non perbankan juga, Pak. Seperti lembaga penjaminan, kreditan itu pada lembaga usaha kredit ya. Ya, lembaga kredit ada BPR, ada seperti Pegadaian, ada juga lembaga pembiayaan lain juga, Pak. Juga ada lembaga penjaminan. Jadi UMKM yang dia bank memerlukan modal, namun dia terkendala jaminan, itu juga diperkuat oleh lembaga penjamin. Jadi bank itu tidak ada keraguan-raguan lagi dalam memberi pembiayaan terhadap UMKM yang potensial untuk bisa lebih besar lagi. Nah, baik. Pokoknya pemerintah sudah siap ya, Iya. dengan infrastrukturnya itu, dengan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini ya. Iya. Nah, tentu sekarang ini bagaimana nampaknya Pak Herman perkembangan dunia usaha, terutama bagi bagi masyarakat kita yang belum menampakkan gairah dan semangat mereka, lebih banyak konsumtif kadang-kadang. Ya, memang sebagian besar kalau di kota ini kan Pak banyak konsumtif. Tapi kalau di daerah yang mempunyai UMKM, pertanian, itu harus disupport oleh pemerintah. Jadi bagaimana hasil produksi mereka ini dijaga kualitasnya, dan bagaimana pemasarannya juga itu penting, sangat penting. Karena kalau mereka udah memproduksi, membuat barang-barang, makanan, minuman, hasil-hasil UMKM itu kalau tidak ada pasarnya, itu kan sangat membuat susah mereka. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah gimana untuk memasarkan atau sebagai di samping produksi usaha masyarakat itu, bagaimana marketing usaha yang harus dikembangkan? Ya, zaman sekarang kan Pak teknologi udah maju. Jadi pemerintah harus membina, membantu usaha ekonomi kecil, usaha UMKM, bagaimana bisa masuk pasar digital. Dan sekarang kan udah pemasaran digital udah kemana-mana, Pak. Jadi tidak hanya konvensional, bagaimana jual transaksi di pasar-pasar, juga kita bagaimana UMKM kita bisa lebih besar lagi pasarnya. Jadi di samping peningkatan produksi juga harus diimbangi dengan peningkatan pemasaran ya. Pemasaran. Iya. Itu harus seimbang ya. Iya. Produksi barang banyak belum tak laku, Iya. Betul. Tapi bagaimana produksi usaha masyarakat maju, tapi pemasaran jadi baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Herman sementara waktu. Iya, siap. Nah, ini Pak Zulpadli. Pak Zulpadli. Saya lupa sih Pak Zulpadli. Mohon maaf ya. Panggil aja Pak Padli. Pak Padli. Ah. Ini sekarang kan tadi kan Pak Herman bercerita panjang kan bagaimana pertumbuhan ekonomi secara umum Pak ya. Ya. Di Riau dan juga secara keseluruhan. Kan digalakkan dalam ekonomi syariah ini Pak. Ya. Nah, kita juga mengendalikan perkembangan ekonomi jangan spekulatif spekulasi ya. Ya. Akibatnya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita, oleh masyarakat kita itu ya. Nah, kalau Bapak lihat sekarang pertumbuhan ekonomi syariah di Riau ini kan cukup besar ini. Malah Riau akan dijadikan daerah zona ekonomi syariah. Ya enggak? Nah, menurut pandangan Bapak, perspektif ini gimana perkembangannya ke depan dan apa upaya yang harus digencar oleh pemerintah daerah Provinsi Riau? Terutama sekali Pak Gubernur kita luar biasa. Ya. Perhatian beliau terhadap
syariah ya, apalagi sudah berkembang Riau Syariah, ekonomi syariah, produk syariah, ya produk halal ya, dan juga wisata halal dan sebagainya. Ini kan luar biasa nih. Nah, oleh karena itu kira-kira menurut Fadli apa yang harus ditingkatkan ke depan? Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kami, Tuan, kemudian Pak Herman dari IC. Jadi ekonomi syariah ini bukanlah suatu hal yang baru lagi bagi kita. Dia sebenarnya jauh dulu sudah ada, kemudian di akhir tahun 80-an itu mulai dibangkitkan lagi, apalagi setelah reformasi ya, setelah reformasi semangat ekonomi syariahnya makin kencang ya. Terbukti dulu orang mengenalnya bank itu bank bagi hasil. Sekarang setelah reformasi orang mengenalnya bank syariah ya, apalagi secara nasional saat ini sudah ada bank yang di-merger jadi satu, namanya BSI, Bank Syariah Indonesia. Apalagi di Provinsi Riau, ya, di Provinsi Riau sudah ada Bank Riau Kepri Syariah yang Agustus kemarin, tahun kemarin itu di full syariahnya. Sedangkan kami kemarin Tuan baru pulang dari Padang, mereka masih geleng-geleng kepala tuh, bagaimana caranya mengkonversi Bank Nagari. Oh, jadi belum ya? Belum. Ya, baru tahu bulan sebelum Ramadan kemarin kami ke Padang, mereka pusing tuh. Gimana BRK kita sudah syariah. Sudah diresmikan. Wakil Presiden. Ini kan apa namanya, anugerah terbesar, nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh Provinsi Riau. Apalagi kita tahu Provinsi Riau ini adalah provinsi yang berbudaya Melayu, yang identik sekali dengan Islam. Kalau kita pergi ke Malaysia tuh, orang mengenal Riau ini sebagai Melayu klasik. Melayu klasik? Iya. Budaya kita dengan budaya orang Malaysia tuh kadang hampir sama aja. Ya. Seperti asal itu sama. Sama rumpun. Satu rumpun. Mereka bilang piring itu pinggan. Sama kayak kita. Pinggan. Jalan raya itu jalan lebuh raya. Kalau orang dulu kan dia bilang jangan kelabut. Ya. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu diaplikasikan di Provinsi Riau itu sudah lama. Ya, cuma semenjak di zaman gubernur kita yang baru ini, Pak Syamsuar, dia tuh mulai semangatnya mulai menggeliat. Ya. Apalagi kami yang di akademisi itu hampir setiap hari itu pasti bicara mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah. Pasti kami tengok bagaimana pemerintah ini dia mengeluarkan kebijakan, mengelola atau dia apa namanya tuh berpihak kepada ekonomi syariah. Dan ternyata saat ini bukan hanya di tingkat Pemprov aja, bahkan di tingkat pusat pun kita sudah melihat ada Bu Sri Mulyani Menkyu, dia kalau salah sudah dilantik menjadi ketua IAI pusat. Jadi mau tak mau kalau dia hadir acara IAI jangan harus pakai jilbab, mau tak mau. Iya. Pakai jilbab. Sebagai menteri kan ketua IAI mulai lagi ya. IAI, Ikatan Ekonomi Indonesia. Apalagi kita dengan dilantiknya Pak Erick Thohir sebagai ketua MES pusat, masyarakat ekonomi syariah. Apalagi dengan adanya Pak Ma'ruf Amin yang dia sekaligus ketuanya KNKS di bawah Presiden, Komite Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di tingkat pusat. Dan alhamdulillah untuk tingkat daerahnya udah ada KDEKS, dan itu langsung dilantik oleh Pak Gubernur. Ya, makanya kita lihat dengan apa yang telah dibuat oleh Pak Gubernur, itu nak mustahil Pak. Kedepannya Riau ini akan menjadi zona ekonomi syariah di Asia Tenggara.
Ya. Baik Pak Padli, itu secara makro, Makro. ya, perkembangan ekonomi syariah kemarin. Nah, kira-kira dalam implementasi, Ya. nah ini Pak Padli yang menjadi masalah sekarang ini. Ya. Nah, pemerintah sudah mulai kebijakan demikian, Ya. sudah bikin regulasinya dan sebagainya itu. Nah, bagaimana implementasi kalau kita lihat dalam pelaksanaan di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini? Ya. Jadi tadi itu sudah merupakan satu awal yang baik. Ya, artinya kalau kita bandingkan dengan provinsi lain, kita lebih baik begitu dibandingkan dengan yang lain. Namun untuk mengembangkan ekonomi syariah di Provinsi Riau, ini kan tidak hanya sekedar oleh satu pihak saja. Tidak bisa hanya dari pemerintah saja. Ya. Dia perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, semuanya. Makanya dalam Islam, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Makanya kalau kita ingin sama-sama mengembangkan ekonomi syariah itu nggak bisa sama-sama, harus berjamaah. Harus berjamaah. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam mengembangkan ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Tidak hanya sepihak saja. Tidak hanya sepihak saja. Tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya daripada di institusi pendidikan atau dari IAEI atau MES, juga dari seluruh elemen masyarakat. Terutama kali pada dunia usaha, ya. Terutama kali dunia usaha, terutama kali masyarakat itu sendiri. Ya, kenapa? Masyarakat itu nanti dia kalau dia paham dan mengerti tentang ekonomi syariah, kalau bahasa akademik itu dia tuh literate dengan konsep ekonomi syariah, mereka akan bertransaksi dengan lembaga keuangan yang syariah. Mereka akan menabung di bank syariah. Kalau mereka ingin menggadaikan barang, mereka akan pergi ke pegadaian syariah, tidak yang konvensional. Kalau masyarakat kita sudah betul memahami tentang konsep ekonomi syariah, harus merubah mindset masyarakat kita. Oleh karena itu peran daripada ulama-ulama kita, ulama juga, ustaz kita sangat penting ini. Ustaz sangat penting. Karena bagaimanapun Islam itu harus dakwahkan bukan hanya segi madah saja, Betul. tapi berkaitan dengan ghairul mahdoh yang hubungan muamalah. Muamalah. Ya. Jadi fenomena yang kita temukan dewasa ini kan kebanyakan para ustaz itu dia bicara mengenai ibadah, jarang sekali akidah, dan jarang sekali menyentuh berbicara mengenai muamalah. Ya. Ekonomi. Apalagi kalau kita dengar nanti kan serata Parmani itu bagaimana kita meningkatkan keimanan, ketakwaan, kita beribadah. Tapi ada ibadah ghairul mahdoh yang harus kita perhatikan. Dan itu bernilai pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Allah limpahkan semua rahmatnya, nikmatnya kepada hambanya. Bukan hanya dari segi ibadah, dari sektor ekonomi juga. Sekarang kita lihat fenomena ketika lagi bulan suci Ramadan, di mana-mana orang ada jualan air, makanan, minuman. Kalau dalam ekonomi syariah itu namanya masuk dalam industri halal di bidang kuliner. Harus diperhatikan. Apalagi kan pemerintah mengatakan sudah melaksanakan produk halal. Produk halal. Usaha-usaha halal. Usaha-usaha halal. Jadi masyarakat juga harus dapat memahami. Dan harus paham masyarakat itu apa yang dimaksud dengan produk halal itu. Bukan hanya sekadar logo halal ya. Halal itu juga berkaitan masalahnya thayyibah ya. Thayyibah, baik. Thayyibah baik. Halal. Dan mulai dari proses awalnya sampai ke mekanisme sampai ke produk hasilnya itu harus sesuai dengan syariah. Itu yang dikatakan produk yang halal. Dan oleh karena itu pengembangan ekonomi syariah itu juga dibutuh dukungan dari masyarakat. Makanya salah satu apa yang dibuat oleh Tuk Wan ini adalah salah satu bagaimana mencerahkan pemikiran masyarakat itu tentang ekonomi syariah. Dan ini Masya Allah Tuhan, ini menjadi amal jariah yang baik sekali. Apalagi di bulan puasa yang penuh berkah ini. Amin. Amin. Baik Pak Padli, ini kan kita bicara tentang ekonomi syariah, kan banyak komponen ini. Banyak. Nah, apalagi berkaitan perkembangan ekonomi syariah itu membawa pengaruh terhadap wajib zakat, itu dia. wajib wakaf, infak, sedekah.
itu kan kalau di apa kan itu satu potensi ekonomi yang cukup luar biasa itu kan ya. Ya. Bahkan apalagi Riau sekarang badan ambil zakat tiap tahun meningkat kabarnya. Ya. Ini kan membawa pengaruh juga karena kalau unsur-unsur yang berkaitan ekonomi saya itu zakat, wakaf dan sebagainya itu ini kan membawa pengaruh apalagi tadi kan tahu fungsi zakat, Ya. fungsi wakaf, Ya. kan tahu kan? Tahu. Nah ini bagaimana perkembangan bapaknya? Jangan sampai nanti zakat banyak dikubur, tapi fungsi zakat kurang berjalan dengan baik. Ya. Apa yang menjadi prioritas Riau ke depan ini Pak? Oke. Terhadap pelaksanaan fungsi zakat. Yang kait dengan itu perkembangan ekonomi syariah tadi. Silakan Pak. Ya, ini mengenai zakat tadi nih Pak. Ya. Zakat ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Non muslim tak wajib Pak. Ya. Ya. Jadi apalagi momentumnya di bulan suci Ramadan ini. Ramadan, ya. Ada zakat yang harus kita bayar namanya zakat fitrah. Tapi fenomenanya di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang menjadikan bulan Ramadan ini start dia awalnya itu. Jadi kan dalam zakat itu ada nisab, ada haul. Haul itu kan kalau sudah dimiliki 1 tahun penuh. Nah, biasanya dia mengatakan acuan itu adalah di bulan suci Ramadan. Jadi sehingga nanti ketika bulan suci Ramadan ini dia sekaligus bayar zakat fitrah, juga nanti dia akan menghitung untuk zakat mal. Ya, ini rata-rata para UMKM yang sadar akan zakat dia akan mengeluarkan ketika bulan suci Ramadan. Ya. Para pedagang itu dia akan melakukan. Nah, fenomenanya Tuan, tidak semua masyarakat di Indonesia ini dia itu membayar zakat tuh langsung ke Basnas. Ini fenomenanya. Kalau di daerah-daerah Tuan, ada masyarakat itu dia lebih percaya kepada pondok pesantren. Daerah Jawa ada nih. Jadi dia kalau mau bayar zakat dia cari kiainya. Bayar zakatnya ke sana. Ada lagi di suatu daerah dia bayar zakatnya ke masjid. Bayar zakat malnya. Dia cari imamnya, ya kan? Kemudian dia konsultasi bayar zakat, dia akan melalui masjid dia akan bayar zakat, nanti dia serahkan kepada. Ini salah benar itu ya. Kemudian karena kan tuntutan dalam agama kan hanya mewajibkan mengeluarkan zakat, tidak membayar zakat kepada Basnas kan itu. Ya, Basnas ini kan dibentuk kemudian nih. Kalau yang kita ceritakan tadi kan itu yang sudah terjadi di masyarakat. Kadang ada lagi masyarakat itu dia menghitung sendiri harta kekayaan dia yang sudah sampai nisab dan haulnya, kemudian dia langsung menjumpai mustahik. Yang berhak mendapatkan zakat. Sehingga nanti data yang terhimpun di Basnas itu belum tentu real. Belum bisa mengakomodir semuanya itu. Ya. Nah, ini fenomena yang ada. Ini menjadi kajian kami di tingkat universitas ya, Pak. Nah, ini kasus saya gimana ini ya, betul. Karena kan berkaitan menyangkut undang-undang zakat. Ya. Memang badan zakat ini satu-satunya badan yang mengumpulkan dan mengelola zakat Ya. disesuaikan dengan fungsi zakat. Disesuaikan fungsi zakat. Kan kalau tadi pergi pesantren itu kan mereka tak mengerti fungsi zakat itu apa gunanya, apakah hanya diberi kepada orang itu hanya untuk pendidikan saja atau untuk pakai miskin saja, sedangkan itu tidak demikian zakat itu. Kan ada berapa tuh? Ada 8 golongan asnaf. Apakah terpenuhi? Ini yang perlu di. Nah, jadi kalau seperti itu kasusnya, semestinya yang dari pihak Basnas lah yang mendekati pondok pesantren tersebut, sehingga nanti di pondok pesantren tersebut bisa dibentuk yang namanya UPZ, unit pengumpul zakat, seperti yang ada dibuat di UIR. Di UIR kami ada namanya UPZ. Jadi nanti setiap bulan gaji dosen-dosen itu nanti akan dipotong, kemudian nanti dia akan dilaporkan ke Basnas. Namun nanti pihak UIR akan minta supaya dana ini dikembalikan lagi kepada UIR dengan cara apa? Di UIR kan ada mahasiswa yang tidak mampu, itu ditolong dengan dana zakat tadi. Perlu beasiswa. Anak-anak kita yang tidak mampu. Begitu juga untuk pengembangan usaha ekonomi. Begitu juga untuk pengembangan usaha ekonomi
yang UMK. ada di sekitar Tapi kalau untuk sementara belum sampai ke sana. apa ya? Karena masih untuk yang Pendidikan. pendidikan terlebih dahulu. Ya kan? Nah kembali tadi Pak, kalau menyangkut zakat ini, apalagi dengan sistem yang lakukan zakat ini kan secara maksimal kan upaya kita pertama bagaimana mengentaskan masyarakat Kemiskinan. bagaimana mengentaskan masalah kebodohan, keterbelakangan, Ya. kan? Ini kan sangat berperan. Ya, betul. Cuma apakah selama ini pendistribusian daripada pengelolaan zakat ini sudah berjalan dengan baik atau gimana menurut Anda? Kalau saya melihatnya lebih kepada di dalam pengelolaan zakat itu kan dia ada penghimpunan, ada pendistribusian dan ada pendayagunaan. Nah, kalau dari data yang diperoleh itu dari segi penghimpunan ini masih kurang. Pengimpunan kurang. Masih kurang dari segi penghimpunan. Kalau dari segi pendistribusian mungkin tidak ada masalah. Karena itu dana zakat kan belum pernah kita dengar ceritanya dana zakat dikorupsi. Ya kan? Belum pernah ceritanya kan. Kalau dikorupsi na'udzubillah misalnya. Kalau segi pengimpunan itu artinya masih banyak orang-orang yang mustahik ya, yang punya apa? Muzaki. Yang dia belum sadar secara sepenuhnya untuk membayar sadar membayar, ya. zakat. Nah itu kan banyak sebetulnya harus dilakukan ya. Iya. Terutama bagi pengusaha-pengusaha ya. Ya, Perkebunan dan usaha-usaha industri itu kan cukup banyak. cukup banyak. Jadi apa kira-kira pandangan Bapak ke depan untuk meningkatkan pendapatan Basnas Indonesia Ya. di samping tadi? Jadi apa namanya tuh kalau di Indonesia Basnas tuh biasa kampanyenya berdosalah bagi mereka yang tak mau membayar zakat. Itu di Indonesia. Di Indonesia di kampanye kan. Ya kan, apalagi yang di Provinsi Riau seharusnya itu kan dana Basnasnya harus gelembung itu. Apalagi sini kan banyak perusahaan-perusahaan yang besar, ya kan? Atau kita tidak usah bicara perusahaan lah tuh, kita lihat individunya lah. Banyak orang-orang yang kaya, yang harta kekayaan itu sudah sampai nisab dan haul, dan mereka harus bayar zakat. Dan kampanye itu harus digalakkan terus untuk bagi semua elemen masyarakat. Jadi bukan hanya sekarang ini wajib ya bagi pegawai negeri saja ya. Bukan pegawai negeri saja. Tapi bagaimana melakukan apa ekspansi ya dengan dunia usaha lain. Dengan dunia usaha lainnya. Industri dan sebagainya. Iya. Dan pemerintah sebenarnya sudah melakukan terobosan baru. Kalau dia bayar zakat, itu bisa mengurangi pajak. Iya, betul. Udah bagus. Sekarang tinggal bagaimana kita tuh betul-betul mengkampanye, mempush masyarakat, terutama yang umat Muslim bayar pajak. Kalau tidak berdosa. Iya. Karena waktu zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, pertama kali yang dia lakukan adalah memerangi orang yang tak mau bayar zakat, jangan bayar zakat. Yang kedua baru dia memerangi yang nabi palsu. Iya. Makanya kalau pemerintah ini keras, dia harus bisa keras seperti dia mengeraskan mewajibkan bayar pajak. Iya, betul. Kan kalau tidak bayar pajak bisa disanksi. Ya, malah kita harus lebih keras lagi terhadap zakat. Apalagi zakat kewajiban Muslim. Orang Muslim. Kalau betul-betul dia beriman. Betul-betul beriman. Kata beriman. Itu susah ada lain cerita lagi. Di samping zakat itu kan ada wakaf Pak. Ya. Wakaf itu sumber juga nih ekonomi syariah kita kan. Ya betul. Nah, kalau melihat sekarang itu kan upaya-upaya wakaf ini yang arahnya kepada produktif gimana Pak kira-kira? Ini kalau zakat tadi hukumnya wajib. Wajib. Ya, jadi kita bisa mengepus masyarakat. Kalau wakaf ini kan sifatnya sunnah. Sunnah ya. Ya, tidak wajib. Wajib. Ya. Tapi salah satu juga Ya, aja salah satu unsur apa namanya? kan dari ekonomi yang apa ya? Ya, aja salah satu instrumen di dalam ekonomi syariah. Wakaf ini wakaf, infak dan sedekah. Ya wakaf itu utama sekali kalau kita lihat dalam sejarah Islam kan sumber pendapatan negara mereka itu wakaf itu memang. Iya betul. Ya. Ya. Apalagi Riau ini kan banyak. Bila perlu misalnya ada tanah-tanah yang kosong yang tidak apa bagi yang punya pemilik tanah yang
yang tidak diolah dan Ya. diwakafkan, apakah untuk pendidikan, untuk usaha ekonomi, bangunan-bangunan perumahan yang syariah Ya. yang bisa disewa, kan itu bisa dilakukan ya. Jadi wakaf ini kalau di Indonesia dia di bawah BWI, Badan Iya, Wakaf ada wakaf Indonesia. Indonesia, iya. Dan orang yang mengelola harta wakaf ini disebut dengan nazir. Ya. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang kebanyakan harta yang diwakafkan itu Iya. kegunaannya untuk kuburan. Itu pengertian kecil apa? Ya, sempit ya untuk kuburan, untuk buat madrasah, Iya, untuk masjid. ya paling apa bangun masjid. Cuma kalau dewasa ini baru kita kenal dengan istilahnya wakaf produktif. Ya. Kalau bisa wakafnya itu 10 hektar sawit, ya kan? Atau wakafnya itu satu gedung rumah sakit, ya kan? Atau mall diwakafkan. Nah, itu baru yang produktif. Jadi wakaf ini sebenarnya termasuk dalam sedekah jariah. Karena ada hadis yang mengatakan kalau kita meninggal dunia ada 3 hal yang tidak terputus. Yang pertama, doa anak yang soleh dan soleha. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah sedekah jariah. Walaupun kita meninggal, tapi kalau harta yang kita wakafkan itu mengalir terus. Nah, tapi dengan satu syarat, harta wakaf itu harus dikelola oleh nazir yang berkompeten, yang amanah juga, yang profesional. Jadi salah satu kompetensi nazir ini, selain dia menguasai tentang ilmu wakaf, dia harus mempunyai ilmu tentang bisnis, supaya harta yang dia wakafkan itu terus berkembang. Nah, kalau kayak di salah satu contoh wakaf yang berhasil itu ada di Al-Azhar di Mesir, ya. Bahkan di situ profesi yang paling keren itu adalah nazir. Ya, dia boleh mengambil 10% sampai 20% dari pengelolaan harta wakaf tersebut. Ya. Jadi wakaf ini sangat potensi. Kemudian juga berkaitan bagaimana kesadaran para nazir tadi itu mengelola wakaf ini dengan baik, dengan sesuai dengan perkembangan kebutuhannya dalam segi ekonomi dan pendidikan dan sebagainya ya. Nah, juga rasa saya perlu ada upaya kita untuk memberikan pencerahan ini pengertian wakaf ini pada masyarakat. Nah, tadi betul Ustaz, orang memberikan pengertian wakaf arti sempit. Ya enggak? Saya wakafkan untuk masjid, tanah kuburan, madrasah. Jangan lagi berpikir demikian, tapi harus merubah pola pikir masyarakat dalam pengertian wakaf itu ya. Ada lagi yang tren terbaru itu, wakaf saham. Wakaf saham lah ya. Ini itu termasuk dalam wakaf produktif. Sahamnya itu diwakafkan. Artinya kalau kita ingin membangun satu rumah sakit, banyak menyangkut saham. Apalagi perlu dokter-dokter menanamkan saham rumah sakit tersebut. Bangun sakit Islam yang berkembang maju ya. Ya, nanti dia dapat keuntungan, dapat dividen, itu serahkan ke rumah sakit. Harus ke sana ke depan. Baik, mungkin sementara Pak Herman mungkin sedikit. Ya. Prospek daripada ekonomi Riau ini saya lihat cukup bagus ya. Apalagi kita memiliki hubungan negara tetangga. Kemudian juga daerah tetangga kita Sumatera Barat, termasuk Jambi dan sebagainya. Ini kan cukup baik. Ke depan lah ya. Apalagi dengan menyangkut transportasi sekarang ya. Jalan tol sudah dibuat itu. Cuma sekarang ini bagaimana menurut pandangan Pak Herman dengan peningkatan demikian itu, kesadaran masyarakat untuk menjemput bola ini nampak saya kurang dipahami oleh masyarakat. Pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana, terutama infrastruktur, tapi masyarakat lambat. Ini Pak Herman lagi. Lambat artinya menanggap
ini mempunyai satu prospek yang sangat baik ke depan ini. Nah, apa langkah-langkah upaya-upaya yang harus dilakukan oleh mereka? Ini kurang Pak saya. Apakah ini menyangkut masalah pendidikan, apakah menyangkut sikap mental kadang-kadang? Ya, betul Pak. Jadi Tok Wan, memang tadi Pak Tok Wan bilang itu bahwa kalau lihat potensi strategis Riau, baik itu dari posisi strategisnya dengan negara tetangga, dengan antar daerah, tetangga jiran, dan sumber-sumber sumber daya, dan Riau sendiri sebagai penghasil sumber daya itu sendiri juga, bagaimana orang-orang di daerah itu bisa ikut bersama, bermain bersama, terlibat, bagaimana mereka ikut dalam peningkatan ekonomi Riau itu, masyarakat kecil itu ikut merasa, ikut bersama-sama, jadi menaik. Saya takut nanti ini dinikmati oleh segelintir orang. Ya. Sedangkan masyarakat di bawah ini belum siap ini. Ini kan ya, terutama masyarakat di desa-desa. Ya. Itu kan masih dalam kondisi yang sangat termarginal juga sebetulnya. Betul. Nah, ini bagaimana mengangkat ini segera supaya seimbang ya. Kami kira ada dua hal yang menjadi perhatian pertama, menjadi perhatian kita semua. Pertama itu dari masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu harus belajar melihat alam, melihat sekitarnya, melihat dunia, melihat bagaimana ekonomi di Riau sendiri, nasional, regional, dunia itu udah begitu pesatnya. Jadi mau tidak mau kita harus belajar sendiri bagaimana untuk mengembangkan dan ikut berperan aktif dalam ekonomi ini. Ya, kita lihatlah bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, internet, online, kita harus belajar sendiri, Pak. Itu satu sisi. Yang sisi kedua adalah dari pemerintah. Jadi masyarakat Riau ini tidak bisa dilepas, Pak. Walaupun secara teknologi mereka bisa belajar sendiri, tapi mereka harus dituntut juga, Pak. Dibina, dituntut bagaimana mereka dari kecil, menengah, besar nantinya. Jadi harus ada tuntunan dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat selama ini ekonomi Riau ini banyak dikuasai oleh pendatang, Pak. Orang luar. Baik itu dari provinsi tetangga, juga dari mancanegara. Karena kita lihat potensi besar Riau itu seperti sumber daya alam, migas. Di Riau ini, Pak, ada minyak bumi, gas, batu bara. Ini rata-rata udah dimain oleh orang-orang luar, Pak. Jadi macam mana masyarakat kita itu bisa paham ini migas, apa yang kita bisa ikut peran di sana. Apakah kita sebagai pemain atau sebagai perantara atau sebagai apa, itu kita harus jelas. Jadi masyarakat ini nantinya jangan sebagai penonton saja. Iya. Cuma ini mungkin kelemahannya itu bukan masyarakat tidak merasakan ya dalam perkembangan ekonomi sekarang. Tapi mungkin keterbatasan mereka segi skill dan kemampuan mereka mungkin. Itulah, Pak. Ini faktor apa ya, pendidikan atau pelatihan itu tugas pemerintah. Itu dari tugas pembinaan dan pemantauan kepada masyarakat. Misalnya di daerah penghasil minyak, industri minyak, apa sih yang bisa dibuat oleh masyarakat, gitu kan? Misalnya di industri itu dia perlu tenaga transportasi. Kita bagaimana masyarakat itu bisa berperan ikut dalam membantu transportasi, disiapkanlah apa permasalahan, misal permodalannya, barang-barangnya, ya masyarakat, pemerintah mensupport dari kebutuhan dari masyarakat itu. Jadi yang seperti Pak Wan bilang tadi, pendidikan dan pelatihan itu perlu, Pak. Memang perlu, itu intinya. Kalau gini, kita melihat sekarang ini pengaruh itu terhadap urbanisasi.
Ya. Ya. Sehingga desa tidak punya kekuatan. Orang banyak pindah ke kota. Iya, iya. Ya, nah, kalau misalnya pengembangan ekonomi sampai ke desa, ya, dan ini sendiri kan tidak terjadi Urbanisasi. Bukan satu daerah kan, dia bukan baru misalnya. Itu kan semua kali bukan baru. Iya. Sedangkan di desa ketinggalan. Iya. Nah, saya sangat sependapat dengan Pak Gubernur kita sekarang. Ya, dengan program BUMDes. Iya. Badan Usaha Iya. Milik Desa ada salah satu upaya Benar. untuk mencegah jangan urbanisasi terjadi kan ya. Iya. Jadi kalau desa itu ada pengembangan usaha-usaha menengah dan kecil tadi itu, Iya. ini dimajukan, Iya. maka akan terjadi pemerataan tadi. Benar. Gimana pada Pak Herman? Jadi setiap daerah ini kan punya karakter, Pak. Ah. Karakter, punya produk yang mereka bisa kembangkan sendiri. Mereka kembangkan dan mereka pasarkan dengan ada BUMDes yang akan mensupport pemerintah desa ini dalam hal meningkatkan potensi-potensi dan meningkatkan ekonomi desa itu, maka itu jadi masyarakat itu udah bangga dia dengan bisa usaha dia sendiri dan orang dengan adanya lancarnya transportasi dan konektivitas itu, maka mereka menjual produk itu akan mudah juga. Jadi bukan orang urbanisasi, tapi barang bisa urbanisasi. Betul. Dari hasil masyarakat. Ya? Betul, Pak. Dan orang kota bisa lihat ke daerah. Apa? Tahu ada produk apa yang bisa dibeli sana kan? Betul, Pak. Nah, dengan kaitannya nanti menyangkut masalah perkembangan pariwisata ya. Betul. Punya keterkaitan sana kan ya. Iya. Memang sebetulnya Pak, saya memang upaya program pemerintah dari Pusat Riau Pak Samsua sebagai gubernur dan wakil gubernurnya Pak Jateng dalam pengembangan BUMDes badan usaha milik desa ini cukup meningkat sekarang. Iya. Sehingga itu dalam rangka mengetas menyangkut kemiskinan ekstrem tadi itu ya. Benar. Dan pemerintah juga harus membina BUMDes itu, Pak. Jadi nantinya jangan BUMDes itu tidak sesuai alur yang diharuskan oleh BUMDes itu. Ya, ke depan ekonomi Riau insya Allah akan lebih baik. Lebih baik ya. Nah, untuk itu kita harapkan ke depan bagaimana pemerataan lagi ya. Siap. Pemerataan ini perlu kita terapkan ke depan. Benar. Terima kasih Pak Herman, biasa Ya, Pak Fadli. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Tok. Nah, oleh karena itu tentu Puan dengar dari perbincangan kami menyangkut masalah perkembangan ekonomi ya, baik ekonomi secara umum maupun perkembangan ekonomi secara Riau. Lebih semua kita amati dengan sebaik-baiknya, berpuasa bulan yang penuh rahmat, ya maghfirah yang kita upayakan dalam segi pengembangan kita dalam bermuamalah dengan tetap mengacu pada nilai-nilai budaya kita, apalagi kaitan dengan nilai-nilai syariah yang harus diterapkan di Provinsi Riau yang tercinta ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.